Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di nomor 8. Masih tetap berada pada teks 2. Kertas berpetak memiliki ukuran 8x8 petak. Oke, kotak yang sudah kita bikin di samping pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1. Oke, kita tulis kembali di sini angka 1. Selanjutnya, petak kedua bilangan 2. Petak ketiga bilangan 4. Petak keempat bilangan 8. Demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan bilangan 128. Oke, kalau kita perhatikan angka yang telah disusun di sini itu merupakan kelipatan 2. Mungkin lebih baik kita menggantikan angka-angka tersebut dengan kelipatan 2 pangkat. Oke, kita ganti. Oke, 1 ini bisa diganti menjadi 2 pangkat 0. 2 itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 1. 4 itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 2. 8 bisa diganti menjadi 2 pangkat 3. Kalau kita isi seterusnya berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 128 sendiri itu nilainya adalah 2 pangkat 7. Baik, selanjutnya. Pola barisan kedua mengikuti pola barisan pertama yang dimulai dengan 256. Oke, berarti di barisan kedua angka pertamanya itu 256. Nah, 256 itu sendiri itu adalah 2 pangkat 8. Oke, kita ganti menjadi 2 pangkat 8. Dan seterusnya sampai baris ke-8. Oke, berarti kalau ini 2 pangkat 0, kita berarti bisa isi juga secara nggak langsung 2 pangkat 8. Di sini 2 pangkat 16, 2 pangkat 24, 2 pangkat 32, 2 pangkat 40, 2 pangkat 48, 2 pangkat 56. Oke. Oke, pertanyaannya. Jika bilangan pertanyaan di nomor 8 ya. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama, petak ke N berarti yang diceritakan yang di sini petaknya baris pertama. Oke, berarti yang diceritakan jelas di sini pada baris pertama petak ke N. Dibagi. Oke, berarti kita cari dulu pola barisan yang dimaksud yaitu pola barisan pada petak ke N baris pertama. Nah, itu kan angkanya sudah kelihatan. Berarti ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, sampai seterusnya. Kalau kita lihat di sini, itu pasti 2 pangkat suatu bilangan di sini. Nah, kita mau cari bilangan itu apa? Kalau kita perhatikan pangkatnya, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini membentuk suatu deret, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika, di mana kita lihat di sini U1-nya itu adalah 0, U2-nya adalah 1. Oke. Nah, deret aritmatika sendiri punya rumus UN, yaitu adalah U1 ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana U1-nya adalah 0 tadi. 0 ditambah, karena N-nya kita nggak tahu, kita tulis N kurang 1 B. B itu punya rumus. B itu adalah beda itu rumusnya adalah U2 dikurang U1, di mana U2 kita tadi 1 dikurang 0 berarti sama dengan 1 dikali 1 menjadi N dikurang 1. Nah, berarti pangkatnya ini adalah pangkat N kurang 1. Oke, kita ganti menjadi 2 pangkat N kurang 1. Berarti bilangan pada petak ke N baris pertama itu membentuk pola 2 pangkat N kurang 1. Dibagi atau dibikin per. Dibagi dengan 2 pangkat 2N kurang 2. 2 pangkat 2N kurang 2. Nah, kebetulan bilangan utamanya sama-sama 2 ya. Nah, ingat sifat pada pangkat itu adalah A pangkat M dibagi atau per itu adalah A pangkat M dikurang N. Berarti ini setara dengan 2 pangkat N kurang 1 dikurang 2N kurang 2. Berarti itu nilainya adalah 2 pangkat min N plus 1. Oke. Selanjutnya. Di
dibagi dengan ini udah sampai di sini dengan n dari 1 sampai 8 katanya. Jumlah bilangan pada barisan tersebut. Oke, berarti ada n-nya ada 8. Kita masukin dulu untuk n sama dengan 1. Ke persamaan ini kita masukin n-nya ya. Untuk n sama dengan 1, maka diperoleh 2 pangkat min 1 ditambah 1. 2 pangkat min 1 itu setara dengan 1 per 2 ditambah 1. Min 1 ditambah, ini harusnya pangkatnya 2 pangkat min 1 ditambah 1. Oke, berarti itu setara dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti pola pertamanya adalah 1. Untuk n sama dengan 2, n sama dengan 2, maka diperoleh 2 pangkat min 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu adalah 1 per 2. Oke, selanjutnya untuk n sama dengan 3. Untuk n sama dengan 3, maka diperoleh 2 pangkat min 3 tambah 1, berarti itu adalah 2 pangkat min 2. Berarti itu setara dengan 1 per 2 pangkat 2, yaitu 1 per 4. Untuk n sama dengan 4. Berarti itu 2 pangkat min 4 tambah 1, itu adalah 2 pangkat min 3. Berarti itu setara dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu sama dengan 1 per 8. Ini sudah jelas kelihatan, ini merupakan deret geometri ya. Deret geometri di mana ini U1-nya adalah 1, U2-nya adalah setengah, U3-nya adalah 1/4, dan U4-nya adalah 1/8. Oke, kita lanjutkan. Jumlah bilangan. Oke, yang ditanya dalam soal ini adalah jumlah bilangan pada baris pertama. Jumlah bilangan berarti itu Sn. Sn di mana deretnya adalah deret geometri. Sn deret geometri. Deret geo. Nah, Sn itu rumusnya adalah U1 R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini ketika kondisi R-nya besar 1. Sekarang yang satunya lagi rumusnya adalah U1 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R ketika R-nya kecil dari 1. Berarti kita sekarang dari deret kita tadi kita udah punya ya. U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan setengah, U3-nya sama dengan 1/4 sampai seterusnya. Karena ini jenis deretnya geometri, berarti kita butuh R. R itu sendiri rumusnya adalah U2 per U1 sama dengan 1/2 per 1 sama dengan 1/2. Nah, R-nya kita udah dapat, U1-nya juga udah punya. Kondisi yang kita gunakan itu adalah yang di bawah, itu kondisi R kecil dari 1. Berarti kita pakai yang ini. Kita tinggal substitusikan. Kita masukin nilainya tadi S8 sama dengan U1. U1 kita 1 dikurang R kita tadi setengah, pangkat N kita 8, dikurang 1 dikurang R-nya adalah tadi R kita tadi setengah ya. Tadi kita udah dapat R-nya setengah. 1 dikurang setengah pangkat 8. Setengah pangkat 8 itu nilainya adalah 1/256 per 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah itu adalah setengah. Oke, lanjut. 1 dikurang 1/256 itu adalah 255/256. Ini mungkin nggak boleh 4 tingkat. 1/2. Langsung kita balik. 255/256 dikali 2/1. Berarti itu adalah 255/128. Oke. Berarti jawabannya adalah 255/128, yaitu yang B.